Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Anda ditugaskan untuk melakukan survei ke daerah terpencil untuk melihat tingkat penggunaan produk perusahaan yang diberikan secara gratis ke warga setempat. Anda menemukan hanya 10% penduduk yang menggunakan produk tersebut. A. Saya melaporkan keadaan sebenarnya walau pahit. B. Saya melaporkan banyak penduduk yang menggunakan produk perusahaan agar pimpinan menjadi senang. C. Saya meminta penduduk untuk menggunakan produk kami agar kami tidak rugi menyumbang. Atau yang D. Saya melaporkan bahwa penduduk senang dengan barang gratisan. Gimana teman-teman? Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda ditugaskan untuk melakukan survei ya ke daerah terpencil dan melihat tingkat penggunaan produk perusahaan yang diberikan secara gratis ke warga setempat. Anda menemukan hanya 10% penduduk yang menggunakannya. 10% itu berapa teman-teman? 1/10-nya dari seluruh masyarakat ya, seluruh warga di sana. Misalkan warga di sana ada 100.000 jiwa ya, atau penduduk. Berarti yang menggunakannya hanya berapa? Hanya 10.000 menggunakan, kemudian 90.000 tidak menggunakan teman-teman ya, tidak menggunakan. Artinya apa? Artinya adalah sedikit orang yang menerima produk tersebut gitu teman-teman ya, sedikit penduduk yang menerima atau warga yang menerima gitu ya. Ini adalah sesuatu yang baik atau enggak? Tentu ini adalah hal yang negatif teman-teman ya, hal yang negatif. Jadi teman-teman yang ditugaskan untuk survei harus apa? A. Saya melaporkan keadaan sebenarnya walau pahit katanya ya. Melaporkan keadaan sebenarnya berarti ya dia jujur teman-teman, dia kita keep dulu, jujur dia teman-teman ya. Kemudian yang B, saya melaporkan banyak penduduk yang menggunakan produk perusahaan agar pimpinan menjadi senang. Ini mungkin alasannya bagus ya, agar pimpinan menjadi senang. Tapi di sini tindakannya, fokus ke tindakan yang Anda lakukan. Anda melakukan apa? Melaporkan banyak penduduk yang menggunakannya. Padahal sebaliknya yang terjadi. Jadi ini adalah apa? Bohong, kebohongan. Kalau bohong langsung eliminasi. Oke. Kemudian yang C, saya meminta penduduk untuk menggunakan produk kami agar kami tidak rugi menyumbang. Sebenarnya tindakannya baik teman-teman ya, meminta penduduk untuk menggunakan produk kami. Tapi alasannya adalah agar kami tidak rugi dalam menyumbang katanya. Jadi gimana teman-teman? Ini alasannya negatif teman-teman ya. Padahal orang tidak menggunakan produk Anda mungkin saja karena mereka tidak cocok atau mereka tidak sesuai gitu ya, atau produk Anda kurang bagus, bisa jadi seperti itu. Jadi fokusnya kemana? Anda harus melaporkan hal tersebut kepada atasan dengan apa? Dengan hal yang jujur, dengan laporan yang jujur. Jadi yang A ini tentu lebih unggul daripada tindakan yang C gitu ya. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, saya melaporkan bahwa penduduk senang dengan barang gratisan. Senang dengan barang gratisan ini berarti mengindikasikan bahwa Anda bilang bahwa banyak penduduk itu yang menggunakan produk Anda. Padahal kan sedikit, hanya 10%. Jadi yang ini juga tidak tepat. So yang paling tepat di sini yang A, yang memiliki poin 4 teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang memiliki poin 3 itu ada di C teman-teman ya. Kita fokus untuk mencari pilihan ganda yang memiliki poin 3 atau 4. Yang 1, 2 nggak usah dihiraukan. Jadi biasanya ya teman-teman ya, menurut pengalaman teman-teman kita yang sudah tes, jadi kalau ada 4 pilihan ganda itu biasanya 2-nya sudah kita tahu. 2 pilihan ganda itu kita sudah tahu dia itu negatif dan pasti sedikit poinnya, udah kita tahu kalau teman-teman sering belajar dan tahu triknya gitu ya. Sedangkan 2 yang lainnya ini yang sering membingungkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah kehabisan waktu, udah pilih aja salah satu yang paling positif dan tindakan nyata gitu teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman itu harus berkaitan dengan soal. Oke teman-teman ya. Nah ini teman-teman termasuk soal manajerial teman-teman ya. Manajerial
Ini contoh dari integritas teman-teman ya, indikator dari integritas. Seperti itu teman-teman ya, clear ya. Kita langsung saja ke soal yang nomor 2. Anda ditunjuk sebagai koordinator acara desa. Anda menemukan penduduk di sana pasif, mereka tidak berinisiatif membantu kegiatan. Tindakan Anda titik-titik-titik. A. Saya meminta atasan mengerahkan seluruh karyawan untuk membantu. B. Saya mendekati setiap warga untuk membantu acara. C. Saya meminta ketua RT untuk berkoordinasi dengan para warga agar mau membantu. Atau yang D. Saya mengerjakan sendiri semua pekerjaan sebagai bentuk kemandirian. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, Anda adalah koordinator acara desa. Tapi di sana penduduknya pasif, mereka tidak berinisiatif membantu kegiatan. Nah, bagaimana tindakan Anda supaya apa? Supaya masalah tersebut terselesaikan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah penduduk tidak berinisiatif membantu kegiatan. Ini masalahnya. Jadi bagaimana teman-teman menyelesaikan itu? Tahu ya masalahnya di mana ya? Biasanya di kalimat terakhir gitu ya. Kalimat awal itu biasanya adalah pengecoh. Ya, biasanya teman-teman. Oke, kita lihat. A. Saya meminta atasan mengerahkan seluruh karyawan untuk membantu. Apakah ini solusi? Apakah seluruh karyawan itu tidak memiliki pekerjaan di kantor? Tentu mereka memiliki pekerjaan teman-teman ya. Anda memiliki pekerjaan masing-masing. Jadi fokus kepada masalahnya. Kalau masalahnya adalah penduduk tidak berinisiatif, jadi bagaimana Anda membuat mereka itu jadi berinisiatif membantu, bukan Anda mencari solusi dari hal yang lain seperti yang A ini gitu ya. Jadi yang A ini tidak tepat teman-teman ya, kita eliminasi. Kemudian yang B, saya mendekati setiap warga untuk membantu acara. Mendekati setiap warga ini kita keep dulu. Kemudian yang C kita lihat teman-teman, saya meminta ketua RT untuk berkoordinasi dengan para warga agar mau membantu. Mana lebih tepat, B atau C? Lebih tepat yang C teman-teman ya. Jadi Anda, karena Anda orang baru, Anda bisa meminta ketua RT untuk berkoordinasi. Kalau yang B, kenapa bukan yang B? Jadi kan Anda orang baru nih, gak mungkin ujuk-ujuk teman-teman ini langsung mendekati semua warga, ayo dong bantu saya, itu kurang relevan gitu teman-teman ya. Lebih bagusnya adalah Anda meminta kepada ketua RT. Jadi sudah ada susunannya gitu ya, ketua RT dulu baru ke warga-warga gitu teman-teman. Jadi yang C ini lebih tepat, yang B kita eliminasi. Kemudian yang D, saya mengerjakan sendiri. Jangan, mengerjakan sendiri ini stop sampai di sini aja teman-teman udah tahu. Meskipun alasannya adalah untuk kemandirian, itu alasannya pengecoh teman-teman ya, meskipun dia positif, tapi tindakannya adalah Anda mengerjakan sendiri semuanya. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau ada sesuatu itu teman-teman harus apa? Harus saling bahu-membahu, bantu-membantu. Kalau sendirian nggak mungkin bisa teman-teman ya. Apalagi ini acara untuk desa, mungkin acaranya akan besar. Nggak mungkin Anda sudah jadi koordinator, sudah jadi sekretaris, bendahara lagi, kemudian pelaksana lagi, kan nggak mungkin gitu, nggak masuk akal. Mungkin bisa, tapi waktunya cukup lama teman-teman ya. Jadi tidak efektif untuk diambil sebagai solusi. Jadi yang D ini kita eliminasi. Yang paling tepat di sini adalah yang C teman-teman ya, yang memiliki poin 4 teman-teman. Kemudian poin 3-nya ada di B teman-teman ya. Gitu. Ini contoh soal apa sih kakak? Ini adalah contoh soal sosial kultural. Sosial kultural gitu teman-teman ya. Jadi bagaimana kita berhubungan sosial teman-teman ya. Aspek berhubungan sosial, kemampuan berhubungan sosial. Seperti itu teman-teman. Oke, clear ya. Kita langsung saja ke soal yang nomor 3. Anda sudah berlangganan bakso buatan warung A selama 3 tahun terakhir. Saat ingin menikmati bakso di warung A, Anda menemukan warung B membuat menu bakso seperti di warung A dan menawarkan diskon 60% untuk pelanggan baru. A, saya mencoba bakso warung B. B, saya tetap menuju warung A. C, saya mengamati pembeli di warung B. Kemudian D, saya ke warung A dan meminta diskon yang sama besar. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sering ikut live FR saya untuk bulan Desember tahun 2023 sudah hafal banget nih soal-soal dengan contoh salah satunya seperti ini ya. Jadi hanya diubah-ubah sedikit. Kalau ini kan bakso gitu ya. Kadang-kadang soalnya ada tentang internet, ada tentang langganan apa gitu teman-teman ya. Dan hanya dimodif-modif, tapi intinya sama gitu ya, kurang lebih sama. Nah, ini adalah contoh dari soal wawancara teman-teman ya. Wawancara. Aspek apa? Menurut saya ini adalah aspek komitmen. Jadi bagaimana teman-teman dilihat
gitu ya. Komitmen teman-teman pada suatu pekerjaan. Jadi kalau teman-teman sudah diterima di perusahaan A, meskipun Anda tergiur dengan perusahaan B, Anda tetap berkomitmen di perusahaan A. Jadi teman-teman sudah tahu ya jawabannya apa ya. Kita lihat di sini teman-teman ya. Warung A, ini Anda sudah berlangganan, artinya Anda sudah sama dia gitu ya, hatiku padamu ya di warung A. Kemudian warung B menawarkan diskon yang bukan main-main, pengecohnya diskonnya 60%. Gitu teman-teman ya. Tapi kan teman-teman nggak tahu rasanya sama nggak, kualitasnya sama nggak, kan nggak tahu gitu ya. Nah kita lihat di sini teman-teman ya. Nah yang A, saya mencoba bakso di warung B. Ini berarti Anda tidak berkomitmen. Tidak berkomitmen, kita langsung eliminasi teman-teman. Kemudian yang B, saya tetap menuju warung A. Ini bagus, ini artinya dia berkomitmen. Kemudian yang C, saya mengamati pembeli di warung B. Buat apa mengamati? Untuk apa mengamati? Ini tidak menunjukkan Anda ini tetap di warung A atau Anda ke B gitu ya, baru mengamati saja. Ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya ke warung A dan meminta diskon yang sama besar. Nggak bisa ya, beda orang yang memproduksi, beda kualitas, beda kuantitas, beda rasa, dan lain sebagainya. Jadi Anda tidak bisa pergi ke warung A untuk meminta diskon yang sama seperti warung B, nggak bisa. Ini tidak adil teman-teman. Jadi yang D juga kita eliminasi. So teman-teman yang memiliki jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, poinnya 4 teman-teman ya. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, jika sudah, kita langsung ke soal yang nomor 4. Anda seorang karyawan di sebuah bank. Anda kedatangan seorang pelanggan lama. Ia mengajukan pinjaman dalam jumlah besar. Anda melihat riwayat penyetorannya di masa lalu tidak rutin namun akhirnya selesai tepat waktu. Tindakan Anda A, memberikan pinjaman sesuai dengan permintaannya. B, menolak pengajuan pinjamannya. C, menerima pengajuan pinjamannya dengan besaran sesuai aturan yang berlaku. Atau yang D, menolak pengajuan pinjamannya sebab ia memiliki riwayat pinjaman yang negatif. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, Anda kan karyawan nih. Kemudian ada pelanggan lama. Dia mengajukan pinjaman dalam jumlah besar ya. Anda melihat riwayat penyetorannya di masa lalu tidak rutin. Namun apa? Namun selesai tepat waktu. Artinya dia itu sering nunggak tapi dia selesai gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, Anda memberikan pinjaman sesuai dengan permintaannya. Lihat teman-teman ya, bahwa di sini dia tidak rutin. Tidak rutin dalam penyetoran. Jadi kalau dia meminjam dalam jumlah besar, kemungkinan akan kejadian lagi. Gitu teman-teman ya. Dia itu tidak rutin lagi dalam melakukan penyetoran. Jadi kalau Anda memberikan pinjaman sesuai dengan permintaannya, ini tidak tepat teman-teman ya. Kemudian yang B, menolak pengajuan pinjaman. Menolak juga tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena di sini dia selesai tepat waktu. Jadi yang B juga tidak tepat. Kemudian yang C, menerima pengajuan pinjamannya dengan besaran sesuai aturan yang berlaku. Jadi di sini Anda bisa menerima pengajuannya, tapi besarannya tidak sesuai dengan yang dia minta gitu ya, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya kan kalau kita sudah mempelajari tingkah seseorang pelanggan, kita akan tahu bagaimana bertindak. Gitu juga dengan perusahaan. Jadi mereka punya kriteria sendiri untuk memberikan pinjaman pada seseorang, gitu teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman bekerja di mana gitu teman-teman ya, pasti nanti akan ada kriteria teman-teman melayani pelanggan sesuai dengan apa. Kan ada yang VIP, ada yang apa gitu teman-teman ya. Nah di sini kita mengambil jawaban yang C ini, menerima pengajuan pinjamannya dengan apa? Besarannya sesuai dengan aturan dari perusahaan yang berlaku gitu teman-teman.
Kemudian yang D menolak pengajuan pinjam. Nah, ini juga sama dengan yang B ya, menolak pinjaman ini tidak tepat. Jadi yang D kita eliminasi. So, jawaban yang paling tepat di sini yang C yang memiliki poin 4, teman-teman ya. Ini adalah soal manajerial, teman-teman ya. Manajerial terkait dengan pengambilan keputusan, teman-teman. Pengambilan keputusan, indikator yang ke-8, teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang nomor 5. Anda ditugaskan berkunjung ke sebuah daerah yang sangat kental dengan tradisinya. Ada tradisi menari bersama dan juga makan bersama dalam rangka mengucap syukur atas kekayaan bumi mereka. Anda diminta membuka acara pertama kali sebagai perwakilan dari perusahaan. A. Saya menolak sebab saya tidak terkait dengan tradisi mereka. B. Saya meminta waktu untuk memutuskan. C. Saya meminta instruksi dari atasan. Atau yang D. Saya menerima tawaran tersebut sebagai bentuk partisipasi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat teman-teman. Anda kan berkunjung nih ke daerah yang sangat kental tradisinya. Nah, ada tradisi macam-macam nih dalam rangka mengucap syukur gitu teman-teman. Nah, itu tradisi mereka. Biarkan saja teman-teman ya. Ini adalah soal sosial kultural ya. Sosial kultural. Nah, kemudian Anda diminta membuka acara. Apa sih permintaan mereka? Membuka acara gitu ya. Ini permintaan mereka ini. Nah, kemudian tindakan Anda apa? Anda bagaimana kalau diminta membuka acara? Ya, Anda tidak diminta untuk menari bersama dan Anda juga tidak diminta untuk makan bersama. Anda diminta untuk membuka acara sebagai perwakilan dari perusahaan yang sedang berkunjung. Membuka acara, teman-teman ya. Nah, jadi Anda apa? Menolak sebab tidak terkait dengan tradisi mereka. Itu kan bukan Anda disuruh menari ya, tapi disuruh membuka acara. Jadi menolak ini tidak tepat, teman-teman. Kemudian yang B, saya meminta waktu untuk memutuskan. Waktu sampai kapan? Sampai kapan? Ini juga tidak tepat, teman-teman ya, mengulur waktu. C, saya meminta instruksi dari atasan. Apakah setiap hal itu teman-teman harus minta instruksi dari atasan gitu teman-teman ya. Ini kan Anda untuk membuka acara ya, bukan untuk menginvestasikan dana perusahaan gitu ya. Jadi untuk membuka acara saja saya rasa teman-teman bisa untuk mengambil keputusan sendiri ya, karena itu sudah ditugaskan kepada Anda, tanggung jawab Anda teman-teman ya, sebagai koordinator yang akan sebagai apa? Perwakilan perusahaan maksudnya teman-teman ya. Kemudian yang D, saya menerima tawaran tersebut sebagai bentuk partisipasi. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang D teman-teman ya. Karena untuk membuka acara saja. So yang D yang memiliki poin 4 teman-teman, ini adalah indikator apa? Kepekaan terhadap pentingnya persatuan teman-teman ya. Persatuan. Gitu teman-teman ya. Anda memiliki pekerjaan sampingan sebagai ojek di salah satu situs online. Suatu saat Anda mendapatkan pesanan pembelian makanan secara online. Pembayaran diberikan saat barang belanjaan sampai. Sesampainya di sana, orangnya mengaku tidak memiliki uang tunai yang pas. Saat diminta menggunakan transfer, ia juga beralasan bahwa mobile bankingnya bermasalah. Tindakan Anda adalah: A. Saya menceramahinya jika tidak punya uang, maka jangan melakukan pemesanan. B. Saya sangat kecewa dengan sikap pelanggan seperti ini. C. Saya meminta ganti rugi dan membawa barang belanjaan untuk keluarga saya saja. Atau yang D. Saya memintanya untuk terus berusaha membayar pesanannya dengan meminta pada keluarga atau pasangannya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat Anda ini seorang apa? Ojek online teman-teman ya. Anda mendapatkan pesanan pembelian makanan secara online. Masalahnya bukan di sini, ini hanya bumbu-bumbunya saja teman-teman ya. Pembayaran diberikan saat barang belanjaan sampai. Sesampainya di sana. Nah di sini teman-teman ya, sesampainya di sana orangnya mengaku tidak memiliki uang tunai yang pas. Kemudian dia juga mengaku mobile bankingnya bermasalah. Nah ada apa dengan orang-orang yang seperti ini? Nah teman-teman ya, tindakan Anda sebagai ojek online-nya gimana teman-teman ya? Saya menceramahinya jika tidak punya uang, maka jangan melakukan pesanan. Ini betul ya teman-teman ya. Saya menceramahinya teman-teman ya, menasihatinya. Kita keep dulu teman-teman. Kita lihat yang B. Saya sangat kecewa dengan sikap pelanggan seperti ini. Di sini ditekankan kata kecewa. Mana sih yang lebih tepat, kecewa saja atau teman-teman menasihatinya, menceramahinya? Tentu lebih unggul yang A teman-teman ya. Teman-teman menceramahinya, yang B ini dieliminasi dulu. Gitu teman-teman ya, karena ini hanya sikap saja, kecewa saja gitu, tidak menunjukkan tindakan Anda
gitu ya, udah kecewa aja gitu, nggak menyelesaikan masalah gitu teman-teman ya. Kemudian yang C, saya meminta ganti rugi dan membawa barang belanjaan untuk keluarga saya saja. Mana yang lebih tepat teman-teman? A atau C? Anda menceramahinya saja atau Anda meminta ganti rugi dan membawa barang belanjaan untuk keluarga Anda? Mana yang lebih tepat? Tentu yang C teman-teman lebih tepat ya. Yang A bisa kita eliminasi karena nggak cukup saja hanya menceramainya saja, nggak cukup gitu ya, karena belum tentu ia tergerak dengan ceramah Anda teman-teman. Anda harus mengambil tindakan. Nah kemudian yang D, saya memintanya untuk terus berusaha membayar pesanannya dengan meminta pada keluarga atau pasangannya. Mana lebih tepat, C atau D? Tentu lebih tepat yang D teman-teman ya. Kenapa bukan yang C Kak gitu ya? Karena kalau yang C ini Anda minta ganti rugi, bagaimana Anda minta ganti rugi sedangkan dia aja nggak bisa memberikan apa-apa gitu ya, bayaran saja dia tidak bisa memberikan, apalagi ganti rugi teman-teman. Kemudian membawa barang belanjaan untuk keluarga saya, berarti Anda tidak mendapatkan keuntungan gitu ya. Mungkin anak Anda bisa menikmati makanan tersebut, tapi kan bukan itu ya. Anda bekerja kan bukan hanya untuk mengambil pesanan orang kemudian memberikan kepada keluarga. Siapa tahu keluarga Anda tidak sesuai dengan pesanan tersebut, juga kita tidak tahu ya teman-teman ya. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah. Lebih tepat yang D. Kenapa? Karena di sini Anda memintanya untuk terus berusaha karena dia ada alasan gitu ya. Saya nggak punya uang pas, saya mobil bengkelnya bermasalah. Padahal ada cara lain lagi gitu ya, dengan terus berusaha membayar pesanan yang sudah dipesan. Karena apa? Karena ini aspek dari integritas. Integritas yaitu tanggung jawab teman-teman ya, tanggung jawab. Jadi dia harus bertanggung jawab. Dia sudah melakukan pesanan, jadi dia harus membayarnya. Nah, Anda berusaha, Anda memintanya untuk berusaha membayar pesanan tersebut dan memintanya dengan meminta uang pada keluarga atau pasangannya, meminta bayaran kepada siapapun gitu ya, bisa dengan keluarganya, tetangganya atau siapapun dulu gitu teman-teman. Nah jadi yang lebih tepat yang D yang memiliki poin 4, C poinnya 3, A 2 dan B poinnya 1 gitu teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang penasaran cara untuk menjawab soal ini dengan lebih cepat teman-teman, silahkan teman-teman gabung di bimbel aku ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang nomor 2. Hai teman-teman, buat kalian yang udah nunggu-nunggu bimbingan belajar online dari aku teman-teman ya, atau bimbel online, di sini kita akan membahas mengenai materi wajib untuk semua formasi P3K tahun 2024, yaitu materi manajerial, sosial kultural dan juga wawancara teman-teman ya. Ada 4 kali pertemuan teman-teman, masing-masing pertemuan kita akan membahas 20 soal beserta trik cepat menjawab soal dan juga tentunya harus tepat teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi, harganya sangat terjangkau, langsung aja pesan dengan klik website kami lilihernawati.pppk.id atau bisa langsung hubungi kami di WhatsApp yang ada di sana. Oke teman-teman, kami tunggu ya. Terima kasih. Anda baru saja istirahat setelah lelah seharian. Ini ya 2 setelahnya. Lelah seharian bekerja di kantor. Tiba-tiba salah seorang tetangga meminta bertamu untuk menyampaikan beberapa usulan terkait program desa ke depannya. Tindakan Anda sebagai seorang RT adalah: A. Saya mengerti bahwa ini adalah tuntutan pekerjaan saya. B. Memintanya untuk datang di akhir pekan. C. Memintanya untuk datang ke rumah RW saja. Atau yang D. Menerimanya sebentar membicarakan usulan program desa. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda ini lagi lelah ya teman-teman ya, lagi lelah. Ini apa sih? Ini adalah pengecoh. Pengecoh karena apa? Di sini Anda adalah seorang RT. Tindakan Anda sebagai seorang RT intinya di sini teman-teman ya. Gimana tindakan teman-teman? Sementara ada orang yang bertamu untuk menyampaikan beberapa usulan terkait dengan program desa ke depan. Ini penting atau enggak sih? Ini penting teman-teman ya. Penting untuk seorang RT teman-teman ya. Jadi teman-teman udah tahu ya jawabannya yang mana. A. Saya mengerti bahwa ini adalah tuntutan pekerjaan saya. Mengerti saja apa cukup teman-teman? Tindakannya apa? Kita nggak tahu ya. Jadi mengerti cukup sampai ke mengerti aja tidak cukup ya. Berhenti sampai mengerti saja tidak cukup teman-teman ya. Jadi ini kita eliminasi langsung aja. Kemudian yang B, memintanya untuk datang di akhir pekan. Ini ada tindakan, kita keep dulu. Kemudian yang C, memintanya untuk datang ke rumah RW saja. Mana yang lebih tepat, B atau C? Lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa bukan yang C kakak gitu ya?
Karena kan yang dibutuhkan itu Anda teman-teman ya pada soal ini, bukan malah melemparkan ke orang lain gitu ya tugasnya ya. Bisa jadi dia sudah ke RW juga teman-teman ya, tapi dia butuh memberitahukan ke Anda yang sebagai RT. Jadi tidak menyelesaikan masalah ini teman-teman ya. Mending Anda mengambil yang B, memintanya untuk datang akhir pekan karena Anda tetap melayaninya meskipun tidak di hari itu. Jadi lebih tepat yang B dibanding yang C. C bisa kita eliminasi. Kemudian yang D, menerimanya sebentar membicarakan usulan program desa. Mana yang lebih tepat teman-teman? B atau D? Lebih tepat yang D teman-teman ya, lebih tepat yang D. Menerimanya sebentar untuk membicarakan usulan program desa. Kan dia lagi lelah Kak. Ya nggak apa-apa, kan Anda sebagai seorang RT, mau Anda lelah, mau Anda apa, coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pekerja ya, teman-teman lelah nggak? Lelah tentu, tapi teman-teman nggak boleh berhenti sebelum semua tugas selesai dan pulang tepat pada waktunya gitu teman-teman. Mau teman-teman lelah, tentu semua orang juga lelah dalam bekerja. Jadi lelah ini hanyalah pengecoh teman-teman ya, lebih tepat yang D. Anda bisa menerimanya sebentar untuk membicarakan terkait dengan program desa teman-teman ya, yang memiliki poin 4 itu yang D. Kemudian poin 3 ada di B teman-teman, seperti itu ya. Poin 2 ada di C dan poin 1 ada di A teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang nomor 3. Saat sedang bepergian menggunakan kereta api di sebuah negara, Anda melihat seorang menjual air minum khas negara tersebut dari luar kereta api yang baru berjalan dengan kecepatan rendah. Anda ikut memesan 1 gelas. Penjual dengan telaten memberikan gelas yang berisi pesanan Anda dari jendela kereta api. Akan tetapi saat Anda ingin memberikan bayarannya, kereta api semakin kencang dan penjual tidak dapat meraih uang yang ada di tangan Anda. Tindakan Anda adalah A. Saya akan mencarinya lain waktu ketika saya datang ke daerah tersebut. B. Saya membuang gelas air minum tersebut sebab saya tidak bisa membayarnya. C. Saya membuang uang untuk pembayaran sambil minta maaf. Ini sambil teman-teman ya, bukan sambal. D. Saya berharap bisa bertemu lagi dan membayar 2 kali lipat. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat saat sedang bepergian. Nah, ini masih bumbu-bumbunya saja nih yang kepanjangan ini. Intinya di mana teman-teman? Kita baca dari akhir, 1 kalimat terakhir. Saat Anda ingin memberikan bayarannya, kereta api semakin kencang dan penjual tidak dapat meraih uang di tangan Anda. Intinya di sini ya. Di sini intinya di sini. Ini hanyalah bumbu, teman-teman ya. Nah, gimana tindakan Anda sementara gelas yang berisi air tersebut sudah Anda terima, tapi uang tidak bisa Anda berikan. Nah, gimana solusinya, teman-teman? Itu intinya. A. Saya akan mencarinya lain waktu ketika saya datang ke daerah tersebut. Kita keep dulu. Kemudian yang B, saya membuang gelas air minum tersebut sebab saya tidak bisa membayarnya. Membuang gelas air minum. Mana lebih tepat? A atau B, teman-teman? Tentu yang A lebih tepat. Kenapa bukan yang B? Karena kalau Anda membuang air gelas tersebut, sudah uang dia tidak terima, penjualnya tidak terima uang, dia juga akan rugi. Karena Anda membuang pesanan Anda gitu ya, membuang barang jualan dia. Jadi otomatis yang B ini udah double kerugian untuk dia gitu ya. Jadi yang A lebih tepat dibanding yang B. Yang B kita langsung eliminasi, ini poinnya 1 teman-teman ya. Kita lihat yang C, saya membuang uang untuk pembayaran sambil minta maaf. Mana yang lebih tepat, A atau C? Lebih tepat yang C teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Karena di sini teman-teman kita nggak tahu teman-teman datang ke daerah tersebut kapan gitu ya. Ketika saya datang ke daerah tersebut kapan, kita nggak tahu. Sementara ini adalah daerah di sebuah negara lain gitu teman-teman ya, di sebuah negara. Jadi lain dari negara kita yang sekarang gitu teman-teman. Jadi yang A ini kurang tepat ya, lebih tepat yang C. Kemudian yang D, saya berharap bisa bertemu lagi dan membayar 2 kali lipat. Mana yang lebih tepat? C atau D teman-teman? Lebih tepat yang C. Kenapa bukan yang D? Karena di sini berharap, hanya harapan saja teman-teman ya. So jawabannya yang tepat adalah yang C yang memiliki poin 4, A poinnya 3, D poinnya 2 teman-teman ya, seperti itu. Oke, makin paham teman-teman ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau ikut bergabung ke bimbel aku, langsung aja daftar
Boleh melalui website aku atau boleh juga secara langsung teman-teman ya. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang berikutnya. Anda bertindak sebagai juri pada acara lomba tingkat SD seprovinsi. Pesertanya berasal dari berbagai kota dan kalangan. Malam sebelum penentuan juara, salah seorang yang mengaku ART memberikan kiriman bingkisan dari majikannya, disertai ucapan permohonan agar anaknya menjadi juara. Anda sudah menolak bingkisan tersebut, akan tetapi ART itu mendesak karena ia takut dipecat jika Anda tidak menerima bingkisan. Tindakan yang tepat adalah: A. Saya menerima bingkisan tersebut untuk menyelamatkan ART. B. Saya bernegosiasi dengan ART terlebih dahulu. C. Saya tetap menolak bingkisan. Atau yang D. Saya menerima bingkisan tapi tidak dapat memenuhi pesan dari majikannya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat Anda mendapatkan apa? Kiriman bingkisan tapi melalui ART dari seorang majikan. Di sini ada ucapannya ya, permohonan agar anaknya menjadi juara. Berarti ini tindakan penyogokan teman-teman ya, sogo. Sogo ini boleh nggak? Tidak boleh teman-teman ya. Tidak boleh. Kalau tidak boleh maka harus ditolak. Mutlak harus ditolak. Gitu teman-teman triknya ya. Nah, pengecohnya di mana? Pengecohnya di sini teman-teman, kebetulan di akhir ya, kebetulan di akhir Anda sudah menolak bingkisan tersebut, akan tetapi ART itu mendesak karena ia takut dipecat. Ini adalah pengecoh. Teman-teman ya, pengecoh. Kita lihat, saya menerima bingkisan tersebut untuk menyelamatkan ART. No. Selama itu bentuk sogokan, teman-teman harus menolak. Jadi yang A tidak tepat. B, saya bernegosiasi dengan ART. Negosiasi apa ya? Anda bernegosiasi ini saja udah jelas ini Anda negosiasi apa, nggak tahu teman-teman. Jadi kita langsung eliminasi. C, saya tetap menolak bingkisan. Tepat teman-teman ya, yang C menolak. D, saya menerima bingkisan tapi tidak dapat memenuhi pesan dari majikannya. Nah, kalau Anda sudah menerima bingkisan tersebut, ini bisa berindikasi teman-teman juga menerima imbalan yang bisa teman-teman berikan, yaitu memenuhi ucapan permohonan tersebut. Jadi yang D ini tidak tepat. So yang memiliki poin 4 di sini adalah yang C, teman-teman ya, saya tetap menolak bingkisan. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 5. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Anda diminta untuk mempersiapkan materi presentasi yang baru 1 jam sebelum jadwal presentasi dimulai. Sebelumnya Anda sudah menyiapkan materi, akan tetapi ditolak pada beberapa poin dengan beberapa alasan. A. Saya segera menyiapkan sesuai arahan. B. Saya khawatir tidak akan maksimal jika dikerjakan terburu-buru. C. Saya menyampaikan presentasi sesuai keinginan atasan, akan tetapi materi tidak saya ganti. Atau yang D. Saya meminta bantuan dari rekan kerja yang lain. Gimana teman-teman? Coba teman-teman pause dan coba dijawab. Anda diminta untuk mempersiapkan materi presentasi yang baru 1 jam sebelum jadwal presentasi dimulai. Kalau ada terkait dengan permintaan-permintaan seperti ini, itu terkait dengan apa? Materi pengembangan diri teman-teman ya. Pengembangan diri dan orang lain. Kemudian sebelumnya Anda sudah menyiapkan materi, akan tetapi ditolak pada beberapa poin dengan beberapa alasan. Ini hanyalah pengecoh. Intinya kalau teman-teman diberikan tanggung jawab atau disuruh melakukan sesuatu, teman-teman utamakan, usahakan teman-teman mau ya, karena ini terkait dengan pengembangan diri dan orang lain, yaitu manajerial teman-teman ya, manajerial. Nah, apa jawabannya? Saya segera menyiapkan sesuai arahan. Ini berarti patuh. Kepatuhan juga bisa masuk di sini teman-teman ya. Ini kita centang dulu ya, karena ini dia mau gitu ya. Saya khawatir khawatir tidak akan maksimal. Ini berarti menunjukkan apa? Kelemahan Anda. Ini menunjukkan kelemahan Anda secara tersirat teman-teman. Jadi jangan diambil. Kita langsung eliminasi. Yang C, saya menyampaikan presentasi sesuai keinginan atasan, akan tetapi materi tidak saya ganti. Nah, ini ada kendala lagi.
Kenapa nggak mau diganti? Berarti Anda menolak perintah. Kalau Anda menolak perintah, di jawaban tersebut jangan dipilih jawaban itu, langsung dieliminasi ya. Kemudian yang D, saya meminta bantuan dari rekan kerja yang lain. Selama Anda masih bisa melakukan hal itu sendiri, silahkan teman-teman lakukan sendiri. Jadi yang D ini tidak tepat ya, kecuali di soal disuruh Anda melakukannya beserta tim. Nah, jadi Anda bisa melakukannya dengan tim. Tapi kalau di soal Anda disuruh untuk melakukannya sendiri, lakukan dulu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi yang paling tepat di sini yang A yang memiliki poin 4. Anda diminta untuk mengikuti seleksi karyawan berprestasi dengan mengirimkan beberapa sertifikat pelatihan, kursus, dan perlombaan yang pernah Anda ikuti. Di sisi lain, Anda sedang mengerjakan sebuah proyek perusahaan. Tindakan Anda bagaimana, teman-teman? A. Tetap menyelesaikan proyek dengan maksimal dan mengirimkan sertifikat. B. Saya hanya fokus pada proyek saja. C. Saya khawatir pengiriman sertifikat akan mengganggu proyek saya. Atau yang D. Saya berharap menjadi pemenang meski saya sedang sibuk. Silahkan coba teman-teman pause video ini dan coba dijawab, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman. Kita lihat dulu di sini ya. Ini Anda sedang mengikuti seleksi karyawan berprestasi dengan mengirimkan beberapa sertifikat pelatihan. Ini mengirimkan sertifikat. Nah, kemudian di sisi lain Anda juga sedang mengerjakan sebuah proyek perusahaan. Gitu teman-teman ya. Di sini teman-teman memilih untuk ikut atau tidak gitu ya. Ini kan hanya mengirimkan sertifikat. Bisa online, bisa offline mungkin teman-teman ya. Dalam aturannya kita tidak disebutkan, tapi kan hanya mengirimkan sertifikat. Apakah itu akan mengganggu pekerjaan teman-teman? Di sini kan semua karyawan punya pekerjaan teman-teman ya. Dari karyawan yang paling pangkatnya paling bawah sampai pangkatnya paling tinggi kan pasti punya pekerjaan. Gitu ya. Jadi untuk mengikuti perlombaan ini tidak harus teman-teman free, nggak ada kerjaan sama sekali ya. Jadi mau teman-teman punya proyek sekalipun, teman-teman bisa untuk mengikuti perlombaan ini karena hanya mengirimkan sertifikat gitu ya. Itu sekalian jalan ngirimin sertifikat gitu. Bukan dua pekerjaan dilakukan sekaligus. Misalkan Anda punya proyek A, kemudian Anda ditawarkan proyek B. Nah, itu yang tidak bisa dikerjakan bersamaan. Tapi kalau hanya mengirimkan sertifikat itu semua orang bisa karena semua karyawan kan punya pekerjaan, jadi masih bisa untuk mengirimkan itu juga gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda juga harusnya bisa mengirimkan sertifikat juga teman-teman. Kita lihat ya. Yang A, tetap menyelesaikan proyek dengan maksimal dan mengirimkan sertifikat. Ya betul. Jadi teman-teman tetap menyelesaikan proyek dengan maksimal dan Anda juga bisa mengirimkan sertifikat. Kita keep dulu yang A. Kemudian saya hanya fokus pada proyek saja. Ini semua orang juga punya pekerjaan teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi. Semua orang punya pekerjaan. Semua karyawan punya pekerjaan. Jadi kalau Anda hanya fokus pada pekerjaan Anda saja, Anda tidak bisa berkembang. Anda tidak bisa mendapatkan penghargaan karyawan berprestasi gitu teman-teman ya. Jadi semua orang bekerja, tapi untuk mengikuti seleksi ini tentunya teman-teman harus meluangkan waktu teman-teman. Jadi yang B ini kurang tepat, lebih tepat yang A. Kemudian yang C, saya khawatir pengiriman sertifikat akan mengganggu proyek saya. Khawatir saja tidak cukup teman-teman ya, Anda harus mengambil tindakan gitu ya. Dalam hal ini sesuai dengan penjelasan saya yang tadi, lebih tepat yang A teman-teman ya. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, saya berharap menjadi pemenang. Nah, di sini teman-teman lihat ya, berharap ini hanya harapan. Harapan saja, bukan tindakan. Kalau dia bukan tindakan langsung eliminasi teman-teman ya. Harapan menjadi pemenang. Ini semua orang berharap, tapi kalau hanya harapan berhenti di sana, tidak ada tindakan, maka teman-teman tidak bisa mewujudkan harapan teman-teman menjadi kenyataan. So, teman-teman, mana yang lebih tepat? Tentu yang A, teman-teman, yang memiliki poin 4. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang nomor 2. Anda sering berkunjung ke sebuah kafe. Kafe tersebut nyaman dan cukup populer, akan tetapi pengunjung di sana datang dari berbagai kalangan yang berbeda latar belakang. Banyak orang yang menggunakan bahasa yang tidak Anda pahami. Di kafe lain Anda melihat jarang pengunjung dan tampak sepi. A, saya mencoba berkunjung ke kafe lain saja. B, saya tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut. C, saya tetap ke kafe biasa dan fokus pada kegiatan saya. Atau yang D, saya tidak mengerti bahasa mereka sehingga membuat saya terganggu. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya, ini materi apa sih? Teman-teman, kalau ada yang menyinggung terkait dengan perbedaan latar belakang, teman-teman, itu berarti adalah soal sosial kultural teman-teman ya.
sosial kultural. Yang tadi itu manajerial ya, yang nomor 1 itu manajerial terkait dengan pengembangan diri dan orang lain. Kemudian kalau yang nomor 2 ini adalah sosial kultural terkait dengan bagaimana teman-teman menghargai keberagaman teman-teman ya, keberagaman. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, kita bahas bareng yuk. Anda sering berkunjung, kemudian Anda merasa sudah nyaman. Kafe tersebut nyaman dan cukup populer, tapi apa? Pengunjung di sana datang dari berbagai kalangan yang berbeda latar belakang. Nah, di sini kalau teman-teman mempermasalahkan kafe tersebut karena pengunjungnya berbeda latar belakang, maka teman-teman tidak menghargai keberagaman. Jadi teman-teman harus tetap di sana. Karena apa? Karena harusnya teman-teman tidak terganggu dengan perbedaan latar belakang tersebut. Itu teman-teman ya, supaya apa? Supaya nilai sosial kulturalnya tinggi teman-teman ya. Kita lihat. Saya mencoba berkunjung ke kafe lain saja. Berarti Anda tidak menghargai keberagaman. Jadi kita langsung eliminasi. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut. Kita keep dulu ya, tidak masalah katanya perbedaan tersebut. Berarti secara tersirat dia akan tetap di kafe biasa. Kemudian yang C, saya tetap ke kafe biasa dan fokus pada kegiatan saya. Mana yang lebih tepat teman-teman, B atau C? Tentu lebih tepat itu adalah yang C teman-teman. Kenapa yang C ini lebih tepat dibanding yang B? Karena yang B ini hanya bilang saya tidak masalah dengan perbedaan tersebut. Tidak menunjukkan secara langsung apakah dia tetap di kafe awal ataukah mau pindah kafe gitu teman-teman ya. Di sini lebih tepat adalah yang C teman-teman ya. Saya tetap ke kafe biasa, sudah jelas tindakannya. Tetap ke kafe biasa dan fokus pada kegiatan saya gitu teman-teman ya. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang D, saya tidak mengerti bahasa mereka sehingga membuat saya terganggu. Ini sudah jelas-jelas teman-teman ya, dia bilang terganggu. Jadi dia tidak menghargai keberagaman. So yang D juga kita eliminasi. Yang paling tepat di sini yang C yang memiliki poin 4 teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau tahu poin 3, 2, 1 di mana dan bagaimana menyeleksinya, langsung aja ikut bimbel aku teman-teman ya. Kita sudah buka di bulan Februari. Anda senang makan di warung A. Warung tersebut menyediakan berbagai varian makanan. Akan tetapi saat di perjalanan menuju warung A, Anda mendapatkan kabar bahwa ada salah seorang pelanggan warung A yang menemukan serangga di makanannya sehingga banyak pelanggan yang kabur ke warung B. A, saya tetap memilih warung A. B, saya ikut pindah ke warung B. C, saya akan membuktikan kabar tersebut. Atau yang D, saya akan mengabarkan pelanggan warung A lainnya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini adalah salah satu contoh dari soal wawancara teman-teman ya. Wawancara aspek komitmen teman-teman ya. Komitmen teman-teman. Nah, kita lihat di sini Anda kan sudah sering di warung A, kemudian Anda mendapatkan kabar, ini baru kabar, belum tentu benar atau tidaknya teman-teman ya, kabar bahwa ada pelanggan yang menemukan serangga di makanannya di warung A ini teman-teman. Nah kemudian mereka pindah ke warung B. Apa tindakan teman-teman? Saya tetap memilih warung A. Nah berarti Anda berkomitmen teman-teman ya, karena itu baru kabar saja. Kemudian yang B, saya ikut pindah ke warung B. Berarti Anda tidak berkomitmen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum tentu warung B ini tidak ada serangganya, gitu teman-teman. Jadi yang B tidak tepat. Kemudian yang C, saya akan membuktikan kabar tersebut. Mana lebih tepat, A atau C? Tentu tetap yang A teman-teman ya, karena jelas tindakannya tetap di warung A. Kalau yang C ini kan akan membuktikan kabar tersebut dengan apa, gitu ya, tidak jelas. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, saya akan mengabarkan pelanggan warung A lainnya. Padahal itu baru kabar. Kenapa Anda harus menyebarkan kabar yang belum tentu pasti, belum tentu benar? Jadi yang D juga kita eliminasi. So yang paling tepat di sini adalah yang A teman-teman ya, yang memiliki poin 4. Oke? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id. Nah teman-teman, di website aku ini sudah tersedia beberapa paket tryout dan insya Allah yang lainnya akan menyusul. Nanti teman-teman tinggal komen saja di kolom komentar. Teman-teman ambil formasi apa, kami usahakan akan mengadakan tryoutnya teman-teman ya. Nah di sini paket
Yang sudah tersedia ada beberapa teman-teman ya, yaitu tryout guru pelamar khusus untuk P3K Guru 2024 kategori P2 dan P3. Kemudian ada tryout moderasi beragama dan ada tryout Arsiparis tahun 2024 serta tryout PGSD atau PGMI tahun 2024 teman-teman ya. Teman-teman bisa coba yang ini, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Clear teman-teman ya, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Anda seorang pemain game yang mahir. Anda sering bermain melalui game online dan mengalahkan banyak orang. Seseorang meminta Anda untuk mengikuti lomba game secara online agar bisa membawa hadiah. Akan tetapi waktunya bersamaan dengan presentasi proyek besar yang sedang Anda tangani di perusahaan. A. Saya ikut lomba jika bisa memilih waktu. B. Saya tetap melakukan presentasi. C. Saya mengikuti lomba dan presentasi bagaimanapun caranya. Atau yang D. Saya minta diwakilkan untuk presentasi sebab lomba tidak dapat diwakilkan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Oke teman-teman, ini terkait dengan Anda mau ikut lomba game secara online atau Anda fokus pada mau presentasi proyek besar. Karena teman-teman ini kan waktunya bersamaan teman-teman ya. Jadi Anda harus memilih satu di antaranya. Mau ikut game online atau presentasi proyek teman-teman ya. Nah teman-teman, ini berbeda kasus dengan soal nomor 1 ya, karena soal nomor 1 kan hanya membawa sertifikat. Kalau yang ini beda, Anda harus stay untuk mengikuti game online atau Anda stay presentasi proyek. Jadi Anda harus memilih salah satu, nggak bisa keduanya teman-teman ya, karena teman-teman akan terbagi fokusnya gitu ya. Jadi beda soal, beda pemahamannya dan beda cara mengerjakannya teman-teman ya. Saya ikut lomba jika bisa memilih waktu. Nah ini jika bisa memilih waktu berarti masih ada syarat di sini teman-teman ya, jika. Bagaimana kalau tidak gitu teman-teman. Jadi ini tidak tepat ya, karena ada dua hal yang bisa bernilai negatif teman-teman kalau dibalik. Kemudian yang B, saya tetap melakukan presentasi. Ini lebih tepat dibandingkan dengan yang A. Kenapa? Karena teman-teman memilih pekerjaan. Ingat teman-teman ya, bahwa ini adalah seleksi karyawan. Jadi teman-teman harus fokus memilih, mendahulukan pekerjaan teman-teman dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ini kan game online ini kan pribadi nih, kepentingan pribadi, sedangkan presentasi ini kan kepentingan perusahaan. Jadi Anda harus pilih terkait dengan presentasi teman-teman ya, terkait dengan kepentingan perusahaan. Kemudian yang C, saya mengikuti lomba dan presentasi bagaimanapun caranya. Nah ini yang saya bilang tidak bisa terbagi teman-teman ya, karena waktunya bersamaan. Jadi yang C ini tidak bisa kita pilih teman-teman ya, karena fokus kita akan terpecah, tidak bisa 100% presentasinya nanti. Jadi yang C tidak bisa dipilih. Kemudian yang D, saya minta diwakilkan untuk presentasi. Apalagi yang ini teman-teman ya, apalagi yang ini teman-teman, sampai sini aja bacanya teman-teman langsung tahu kalau ini bukan jawaban yang tepat, karena dia mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan. Harusnya perusahaan dulu ya, ini maunya diwakilkan presentasi, padahal itu kepentingan perusahaan. Jadi ini tidak tepat gitu teman-teman ya. So yang paling tepat di sini jawabannya adalah yang B teman-teman, yang memiliki poin 4. Ingat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau berlatih trik-trik yang kayak gini, silakan langsung saja ikut bimbel aku teman-teman ya. Insya Allah kita sudah buka di bulan Februari ini. Oke teman-teman, kita langsung ke soal yang nomor 5. Anda memiliki target yang sudah diatur dengan sangat rapi, akan tetapi Anda gagal mewujudkannya. Tindakan Anda bagaimana? A. Saya mencoba kembali. B. Saya berhenti dan mengubah target. C. Saya sudah mempersiapkan rencana cadangan. Atau yang D. Saya tidak menerima keadaan ini. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini perhatikan teman-teman ya. Anda memiliki target yang sudah diatur dengan sangat rapi katanya. Tapi Anda gagal mewujudkannya. Nah, sebenarnya intinya di mana sih? Di ini teman-teman. Kalau Anda gagal, apa tindakan Anda? Next apa? Setelah Anda gagal itu Anda mau ngapain? Coba
Ya, gimana teman-teman? Sudah ada jawabannya. Ingat teman-teman ya, ini adalah teman-teman sedang dites ya, sedang dites. Usahakan teman-teman seperfect mungkin ya, sesempurna mungkin jadi seseorang ya, karena di komputer itu sudah disetting untuk orang-orang yang sempurna, yang bisa menjawab dengan nilai yang baik gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat nilai yang baik ya, teman-teman harus setting jawaban teman-teman dengan jawaban yang sempurna juga gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau Anda gagal yang A, saya mencoba kembali. Bagus ya teman-teman ya, kita keep dulu. B, saya berhenti dan mengubah target. Mana yang lebih tepat, A atau B? Tentu yang A lebih tepat teman-teman, karena kalau teman-teman berhenti, maka hasilnya adalah hasil yang gagal itu saja. Tapi kalau teman-teman mencoba kembali, hasil akhirnya belum tentu yang gagal itu, tapi berhasil, tapi entah di percobaan keberapa kali gitu teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat di sini yang A. Ini terkait dengan bagaimana teman-teman kalau sudah lulus menjadi seorang ASN, menjadi karyawan, teman-teman seorang yang gigih nggak sih gitu ya, seseorang yang tetap mau berjuang nggak sih gitu teman-teman. Yang C, saya sudah mempersiapkan rencana cadangan. Sebenarnya di soal tidak disebutkan sudah mempersiapkan teman-teman ya. Jadi lebih tepat di sini yang A dibanding yang C ya. Yang C kita eliminasi karena kurang tepat teman-teman ya. Di soal tidak disebutkan Anda sudah memiliki rencana cadangan teman-teman. Kemudian yang D, saya tidak menerima keadaan ini. Tidak menerima itu lalu bagaimana setelah Anda tidak menerima, apa yang Anda lakukan? Ini tidak jelas. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang A, yang memiliki poin 4. Poin 3 ada di C teman-teman ya. Karena ini kalau yang C ini lebih kepada pengakuan diri teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, aman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Anda sedang mengejar supaya bisa dipromosikan naik jabatan. Akibatnya, Anda bekerja sangat keras hingga terlambat bangun dan terlambat masuk kantor. Tindakan Anda adalah A, mengabarkan atasan bahwa saya terlambat bangun karena lembur. B, mempercepat langkah saya agar tidak telat. C, minta maaf pada atasan dan segera bekerja. Atau yang D, paling penting adalah mengerjakan tugas saya dengan baik. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat soalnya ya, Anda dipromosikan ini masih bumbu teman-teman, masih bumbu. Kemudian akibatnya Anda bekerja sangat keras hingga terlambat bangun. Bekerja keras, terlambat bangun. Nah, akibatnya lagi apa? Terlambat masuk kantor. Sudah disebutkan di soal Anda terlambat masuk kantor. Kita lihat di sini jawabannya teman-teman ya. A, mengabarkan atasan bahwa saya terlambat bangun karena lembur. Kita keep dulu teman-teman ya, ini orang yang jujur sekali. Kemudian yang B, mempercepat langkah saya agar tidak telat. Mana yang lebih tepat? A atau B? Tentu yang A teman-teman ya. Kenapa bukan yang B Kak? Kan ini dia gigih Kak, dia kan mau berjuang supaya tidak telat. Kenapa? Karena di soal sudah dibilang Anda terlambat masuk kantor, sudah titik di sini, tidak ada. Ini adalah fakta, tidak ada pendapat di sini ya. Anda terlambat masuk kantor. Jadi jangan disalahi. Kalau Anda milih yang B berarti Anda menyangkal soal tersebut. Harusnya apa? Harusnya teman-teman mencari solusinya. Jadi yang B ini bukan solusi. Kita lihat yang C teman-teman. Minta maaf pada atasan dan segera bekerja. Mana yang lebih tepat? A atau C? Tentu yang C teman-teman ya. Kenapa bukan yang A Kak? Gitu ya. Kan ini kita bisa ngabarin atasan biar atasan gak marah-marah. Di sini teman-teman kita lihat ya, Anda terlambat masuk kantor. Anda tidak perlu mengabarkan atasan ya. Mungkin perlu, tapi kita lihat mana sih yang lebih urgent untuk dilakukan. Kita lihat yang C ini minta maaf pada atasan dan segera bekerja. Jadi lebih gigih yang mana? Tentu yang C karena dia segera bekerja. Gitu ya, dia segera bekerja dan dia minta maaf atas keterlambatannya. Jadi lebih unggul yang C. Tidak hanya sekedar mengabarkan Anda terlambat. Selesai sampai di sana, tidak hanya sampai situ. Gitu ya, nggak boleh. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman, kita eliminasi. Kemudian yang D paling penting adalah mengerjakan tugas saya dengan baik. Betul teman-teman, Anda mengerjakan tugas dengan baik itu bagus, tapi tidak kalah pentingnya juga teman-teman harus datang tepat waktu. Karena teman-teman bekerja pada orang lain.
tidak pada diri sendiri, perusahaan itu tidak punya Anda sendiri gitu ya. Anda kan karyawan. Jadi Anda harus bekerja sesuai dengan peraturan dari perusahaan tersebut. Jadi yang D ini tidak tepat. So yang memiliki poin 4 di sini adalah yang C, teman-teman ya. Poin 3 ada di A. Oke, teman-teman ya, kita next lagi. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Ke soal yang nomor 3. Anda memantau progres pengerjaan proyek oleh karyawan dan klien. Anda melihat bahwa banyak hal yang belum dikerjakan dengan benar. Tindakan Anda sebagai atasan adalah A. Membiarkannya bekerja dan melihat progres kembali setelah beberapa hari. B. Meminta mereka bekerja dengan benar. C. Memberikan arahan agar pekerjaan mereka menjadi benar. Atau yang D. Meminta mereka membaca kembali panduan dengan benar. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda sebagai atasan, tindakan Anda sebagai atasan itu bagaimana teman-teman ya. Anda kan melihat progres pengerjaannya, tapi Anda melihat banyak hal yang belum dikerjakan dengan benar. Banyak hal yang tidak dikerjakan dengan benar. Tindakan seorang atasan itu bagaimana? Atasan ke bawahan itu bagaimana tindakannya teman-teman? A. Membiarkannya bekerja dan melihat progres kembali setelah beberapa hari. Membiarkannya saja berarti Anda membiarkan pekerjaannya ini tidak benar ke depannya, seterusnya gitu. Jadi yang A ini langsung aja eliminasi, nggak perlu dikip-kip teman-teman. Kemudian yang B, meminta mereka bekerja dengan benar. Nah, ini kita keep dulu ya, meminta mereka bekerja dengan benar. Yang C, memberikan arahan agar pekerjaan mereka menjadi benar. Mana lebih tepat, B atau C? Tentu yang C teman-teman ya, atasan ke bawahan itu membimbing. Teman-teman ya, membimbing, bersikap adil gitu ya. Jadi kalau hanya meminta mereka bekerja dengan benar itu kurang tepat. Kenapa? Karena di soal Anda sudah melihat pekerjaan mereka ini tidak dikerjakan dengan benar. Kecuali kalau Anda belum melihatnya, Anda masih memberikan tugas ya. Ini tugasnya, tolong kerjakan dengan benar. Nah, itu baru tepat. Tapi karena ini Anda sudah melihat pekerjaannya dan dilakukan dengan tidak benar, tentu lebih tepat adalah memberikan arahan gitu teman-teman. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang D, meminta mereka membaca kembali panduan dengan benar. Mana lebih tepat, C atau D? Tentu lebih tepat adalah yang C teman-teman ya. Kenapa nggak meminta mereka baca panduan aja Kak? Karena ini akan memakan waktu gitu teman-teman ya. Boleh mereka membaca panduan, tapi lebih bagus adalah Anda memberikan arahan langsung gitu teman-teman ya. Mungkin mereka sudah membaca panduan tapi mereka belum paham, sehingga perlu untuk teman-teman juga langsung memberikan arahan. Jadi lebih tepat di sini yang C yang memiliki poin 4, kemudian poin 3 ada di D teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 4. Anda sedang menemani anak di rumah. Datang seorang tak dikenal mengatakan akan memeriksa listrik. Dia bukan orang yang biasanya datang memeriksa listrik. Dia membahas hal-hal lain dan tidak segera pergi setelah memeriksa. Anda sudah menjawab beberapa pertanyaan, namun seolah dia tidak berhenti membuka topik pembicaraan baru. A. Saya memintanya untuk segera meninggalkan rumah saya. B. Saya menganjurkannya ke rumah Pak RT untuk menjawab semua pertanyaannya.
C. Saya menyindirnya bahwa tugasnya sudah selesai. Atau yang D. Saya berharap ia bukan penipu dengan alasan pemeriksaan listrik. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat teman-teman. Dia bukan orang yang biasa datang. Bukan orang yang biasa datang. Kemudian dia membahas hal-hal lain dan tidak segera pergi setelah memeriksa listrik gitu teman-teman ya. Anda sudah menjawabnya tapi dia terus membuka topik pembicaraan baru. Ini aneh atau enggak? Aneh teman-teman ya, di luar kebiasaan seseorang yang datang untuk bekerja gitu teman-teman. A. Saya memintanya untuk segera meninggalkan rumah saya. Ini tegas teman-teman, kita keep dulu. Kemudian yang B, saya menganjurkannya ke rumah Pak RT untuk menjawab semua pertanyaannya. Mana lebih tepat, A atau B? Yang lebih tepat adalah yang B teman-teman ya. Jadi secara halus, karena Anda kan belum tahu dia ini adalah seorang yang berniat lain atau enggak gitu ya. Jadi lebih tepat adalah yang B. Anda bisa menganjurkannya untuk ke rumah Pak RT saja gitu teman-teman ya, karena Anda sudah menjawab beberapa pertanyaan gitu. Kalau Anda memintanya untuk segera meninggalkan rumah saya, kan Anda tidak melihat gelagatnya yang ingin berbuat jahat ya, hanya membuka topik pembicaraan baru. Jadi di sini lebih tepat yang B dibanding yang A teman-teman. Kemudian yang C, saya menyindirnya. Kalau hanya menyindir ini tidak menunjukkan keinginan Anda secara nyata teman-teman, jadi kita eliminasi. Kemudian yang D, saya berharap. Ini hanya harapan. Hanya harapan. Ingat teman-teman ya, kalau hanya harapan apa? Langsung aja eliminasi. Kenapa? Karena ada tindakan nyata. Kecuali kalau semuanya berharap harapan-harapan, maka teman-teman pilih harapan terbaik. Gitu ya. Mau tahu trik yang lain? Ikut bimbel saya teman-teman ya. Hari ini adalah pendaftaran terakhir teman-teman untuk batch 1. Silahkan teman-teman langsung daftar aja ya. Berlaku untuk semua formasi teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang memiliki poin 4 yang mana teman-teman? Tentu yang B yang memiliki poin 4. Kemudian yang memiliki poin 3 adalah yang A teman-teman. Seperti itu ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 5. Hai teman-teman, buat teman-teman yang ikut seleksi PPPK Guru kategori khusus untuk tahun 2024, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk cobain paket tryout dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap banget, ada 90 soal SJT untuk kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Di sini waktunya juga sudah saya sesuaikan dengan tes asli teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan gabung dengan daftar di website kami lilihernawati.ppk.id. Oke teman-teman, kutunggu ya. Terima kasih. Anda sudah bekerja 3 tahun pada perusahaan A. Anda belum pernah mendapatkan promosi jabatan hingga saat ini. Anda merasa tidak ada peningkatan karir seperti yang dijanjikan. Saat perjalanan menuju tempat kerja, Anda menemukan selebaran lowongan pekerjaan di perusahaan B. A. Saya akan mengundurkan diri dari perusahaan A. B. Saya berusaha bertahan beberapa tahun ke depan di perusahaan A. C. Saya tetap bekerja pada perusahaan A. Atau yang D. Saya melamar pekerjaan pada perusahaan B. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Kemudian yang B memintanya untuk datang ke kantor sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih.
Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-150 teman-teman ya. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 149, silahkan klik linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita ke prediksi soal, di sini saya mau ingatkan lagi mengenai materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023 teman-teman ya. Ada 8 hal atau 8 materi. Yang pertama adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ya buat teman-teman yang mungkin sudah lama nonton YouTube saya mengenai pembahasan P3K tahun 2024 dan tonton sebelumnya, mungkin ini udah hafal di luar kepala teman-teman ya. Ini ada singkatannya JUPE, mandi, gerhana berat. Jadi lebih bisa teman-teman untuk mengingatnya teman-teman ya. Cukup ingat satu kalimat ini, nanti ke 9 aspek dari integritas ini akan mudah teman-teman untuk diingat teman-teman ya, dihafal gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Yang kedua mengenai kerjasama. Jadi bagaimana teman-teman bekerja sama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, dan juga antara teman-teman dan atasan ataupun dengan klien dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian yang ketiga terkait dengan komunikasi. Jadi bagaimana teman-teman mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat orientasi pada hasil, fokus pada hasil yang diinginkan di soal. Kemudian yang kelima pelayanan publik. Jadi bagaimana teman-teman mendahulukan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain. Kemudian yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Oke teman-teman, selanjutnya saya ingatkan mengenai materi kompetensi sosial kultural ya, berdasarkan Permenpan RB yang tadi juga. Ini ada 4 teman-teman ya. Kita mengacu dari P3K yang terbaru tahun 2023. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Jadi bagaimana teman-teman mampu menghargai yang namanya keberagaman ya, menghargai keberagaman. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan berhubungan sosial teman-teman ya, bagaimana teman-teman mampu berbaur dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan, jadi mendahulukan persatuan daripada perpecahan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah empati, jadi bagaimana teman-teman menempatkan diri bertindak dengan memikirkan orang lain juga gitu teman-teman. Yang terakhir adalah materi kompetensi wawancara teman-teman ya, atau materi wawancara ini menilai dari integritas dan moralitas teman-teman. Ini terbagi lagi menjadi 5 aspek yang bisa dinilai. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian yang kedua komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan teman-teman ya. Jadi itu dia teman-teman, silahkan teman-teman ingat, mulai dihafal ya teman-teman ya, yang 3 kompetensi wajib tadi untuk semua formasi ini berlaku teman-teman, karena soal manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara itu dari Panselnas teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ini saya mau bahas dulu nomor 5 terakhir kemarin ya, di part yang sebelumnya. Anda sudah bekerja 3 tahun pada perusahaan A. Anda belum pernah mendapatkan promosi jabatan hingga saat ini. Anda merasa tidak ada peningkatan karir seperti yang dijanjikan. Saat di perjalanan menuju tempat kerja, nah di sini adalah intinya teman-teman ya. Anda menemukan selebaran lowongan pekerjaan di perusahaan B. Anda sudah bekerja di perusahaan A teman-teman ya. Selainnya adalah bumbunya doang. Oke, kita lihat teman-teman. Saya akan mengundurkan diri dari perusahaan A. Berarti dia nyerah. Padahal dia udah bekerja. Gimana sih? Misalkan teman-teman ini lagi dites untuk penerimaan karyawan. Terus ditanya, kamu kalau udah kerja 3 tahun tidak ada peningkatan, apakah mau ngundurin diri? Terus teman-teman bilang iya. Berarti teman-teman yang nggak akan diprioritaskan di perusahaan tersebut gitu. Jadi yang A ini tidak tepat. Kemudian yang B, saya berusaha bertahan beberapa tahun ke depan di perusahaan A. Jadi bertahan ya, bertahan kita keep dulu. Yang C, saya tetap bekerja pada perusahaan A. Mana yang lebih tepat, B atau C? Tentu yang C teman-teman ya. Kenapa bukan yang B? Karena kalau yang B itu hanya bertahan beberapa tahun. Tapi kalau yang C, saya tetap bekerja pada perusahaan A. Bisa bertahun-tahun teman-teman ya. Bisa beberapa tahun ke depan. Atau bahkan bisa lebih daripada bertahun-tahun lagi gitu teman-teman. Jadi yang B ini sudah mencakup di yang C teman-teman ya. Yang B kita eliminasi. Kemudian yang D di sini saya melamar pekerjaan pada perusahaan B. Berarti ini juga mengundurkan diri, kita eliminasi. So jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, teman-teman ya. Yang memiliki poin 4 ini adalah materi wawancara, teman-teman.
terkait dengan apa? Komitmen. Nah, soal-soal sejenis ini nanti kita akan bahas buat teman-teman yang mungkin ikut bimbel aku yang lagi nonton. Ini kita bahas di pertemuan keempat ya, mengenai wawancara teman-teman. Oke, kita langsung ke prediksi soal pada part yang ke-150 teman-teman ya. Anda kedatangan seorang pelanggan yang meminta dibantu untuk mengurus beberapa berkas. Menurut aturan yang berlaku, proses pengurusan berkas tersebut harus di kantor. Saat Anda memintanya untuk datang ke kantor besok pagi, ia beralasan harus mempersiapkan kepindahannya ke luar kota. Tindakan Anda bagaimana? A. Langsung membantunya saat itu juga jika memungkinkan. B. Memintanya untuk datang ke kantor sebentar saja. C. Memintanya untuk menyuruh anggota keluarga lain yang tidak berhalangan. Atau yang D. Memintanya untuk mengurus keperluan setelah kembali dari luar kota. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, menurut aturan yang berlaku pengurusan berkas harus di kantor. Tapi dia beralasan dia akan mempersiapkan kepindahannya ke luar kota. Nah, mana yang tepat di sini teman-teman? A. Langsung membantunya saat itu juga jika memungkinkan. Di sini udah dibilang jika memungkinkan. Sedangkan di soal sudah bilang apa? Pengurusan berkas harus di kantor. Kalau sudah harus ini berarti wajib. Kalau wajib berarti nggak bisa dinego teman-teman ya, berarti yang A tidak tepat, kita langsung eliminasi. Kemudian yang B memintanya untuk datang ke kantor sebentar saja, ini kita keep dulu ya, berarti sesuai dengan aturan yang berlaku, pengerjaannya harus di kantor. Kemudian yang C memintanya untuk menyuruh anggota keluarga lain yang tidak berhalangan. Gimana teman-teman, B atau C? Tetap yang B teman-teman. Kenapa bukan yang C Kak? Dia kan berhalangan gitu ya. Nah di sini kita lihat dia baru mempersiapkan saja kepindahannya, baru mempersiapkan, belum pindah kan. Jadi dia bisa datang sebentar ke kantor. Jadi yang B ini lebih tepat dibanding yang C. C kita eliminasi. Kemudian yang D memintanya untuk mengurus keperluan setelah kembali dari luar kota. Kalau menunggu ini akan memakan waktu ya. Memintanya mengurus keperluan setelah kembali dari luar kota, berarti setelah dia pulang itu berarti waktunya akan lama. Kemudian setelah lama belum tentu dia tidak menggunakannya di luar kota nanti. So yang ini tidak tepat, yang D ya, lebih tepat yang B. Memiliki poin 4. Buat teman-teman yang penasaran poin 1, 2, 3 di mana, jangan lupa ikut bimbel aku biar tahu trik-triknya teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 2. Nadia melihat tawuran di pinggir jalan. Beberapa teman kelasnya terlibat tawuran tersebut. Sikap Nadia adalah A. Melaporkan aksi tawuran kepada guru mereka esok hari. B. Menyeret teman-temannya keluar dari lokasi tawuran. C. Menelpon pihak berwajib untuk mengamankan tawuran. Atau yang D. Memberitahukan orang tua mereka terkait aksi tawuran. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat kan Nadia ini perempuan, seorang diri ya. Dia melihat teman kelasnya terlibat tawuran. Nah, bagaimana tindakannya teman-teman? Melaporkan aksi tawuran kepada guru esok hari. Kalau esok hari berarti apa? Dia fokus kepada supaya temannya ini dihukum atau diadili, bukan kepada penenangan pas tawuran itu terjadi gitu teman-teman ya. Berarti dia membiarkan tawuran itu berlangsung ya teman-teman, dan dia melapornya besok hari. Jadi ini tidak tepat. Kemudian yang B, menyeret teman-teman keluar dari lokasi tawuran. Memungkinkan tidak seorang diri perempuan untuk menyeret teman-temannya. Nah ini tidak memungkinkan teman-teman ya, karena sangat beresiko untuk diri sendiri. Jadi ini juga tidak tepat. Kemudian yang C, menelpon pihak berwajib untuk mengamankan tawuran. Jadi karena itu sedang terjadi tawuran, lebih tepat di sini yang C ya dibandingkan dengan A dan B. Gitu ya. Kita akan menghubungi keamanan gitu ya untuk membantu menenangkan tawuran tersebut gitu. Biar tidak berlangsung lama dan menimbulkan banyak cedera dan kerugian. Jadi yang C ini lebih tepat. Kemudian yang D, memberitahukan orang tua mereka terkait aksi tawuran. Apakah perlu Nadia melakukan itu? Mana lebih tepat, dia menelpon pihak berwajib atau menelpon orang tuanya? Lebih tepat adalah menelpon pihak berwajib karena bisa membantu menenangkan tawuran tersebut, menghentikan tawuran tersebut. Kalau orang tuanya belum tentu bisa membantu, gitu teman-teman ya. Sedangkan tawuran kan antara banyak orang. Kalau hanya satu orang ya, satu orang tua yang ditelepon gak akan
menenangkan tawaran tersebut. Jadi yang D ini kurang tepat, lebih tepat di sini yang C yang memiliki poin 4, teman-teman, seperti itu. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 3. Anda pergi bertamu ke rumah sahabat lama. Anak Anda melihat sebuah mainan di lemari pajangannya dan ingin memainkannya. Anda A. Segera mengambil mainan dan memberikan pada anak saya. B. Minta izin kepada sahabat saya sebelum mengambilnya langsung. C. Menunggu izin dari sahabat saya sebelum memutuskan mengambilnya. Atau yang D. Meminta anak saya untuk tidak memainkannya agar tidak terjadi kerusakan barang. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, Anda kan sedang main ke rumah orang lain gitu ya. Anak Anda melihat sebuah mainan di lemari pajangan dan ingin memainkannya, teman-teman. Nah, tindakan Anda bagaimana? Segera mengambil mainan dan memberikan pada anak. Apakah ini etika yang baik? Meskipun dia sahabat Anda juga harus menghargai teman-teman ya privasi dari sahabat Anda. Jadi tidak bisa main copot ambil barang, nanti kalau rusak bagaimana? Jadi yang A ini tidak tepat. Nah, kemudian yang B, minta izin kepada sahabat saya sebelum mengambilnya langsung. Ini bagus di awalnya ya, minta izin kepada sahabat saya ini bagus. Tapi kita lihat lanjutannya teman-teman, sebelum mengambilnya langsung. Berarti Anda tidak menunggu izin dari orang tersebut. Anda langsung mengambil. Jadi ini bukan etika yang baik teman-teman ya, kita eliminasi. Kemudian yang C, menunggu izin dari sahabat saya sebelum memutuskan mengambil. Jadi ini lebih tepat daripada yang B tadi ya, menunggu izin. Kita keep teman-teman. Yang D, meminta anak saya untuk tidak memainkannya agar tidak rusak. Mana lebih tepat? Menunggu izin, mungkin pemiliknya memberikan izin untuk memainkannya, atau jangan main gitu teman-teman. Jangan dimainkan. Mana lebih tepat? Lebih tepat yang C teman-teman ya. Jadi kalau orangnya mengizinkan boleh dimainkan, kalau tidak diizinkan maka jangan dimainkan. Jadi di sini yang memiliki poin 4 adalah yang C teman-teman ya, seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang nomor 4. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.ppk.id. Nah teman-teman, di website aku ini sudah tersedia beberapa paket tryout dan insya Allah yang lainnya akan menyusul. Nanti teman-teman tinggal komen saja di kolom komentar. Teman-teman ambil formasi apa, kami usahakan akan mengadakan tryoutnya teman-teman ya. Nah di sini paket yang sudah tersedia ada beberapa teman-teman ya, yaitu tryout guru pelamar khusus untuk P3K Guru 2024 kategori P2 dan P3. Kemudian ada tryout moderasi beragama dan ada tryout arsiparis tahun 2024 serta tryout PGSD atau PGMI tahun 2024 teman-teman ya. Teman-teman bisa coba yang ini, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apalagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Nah teman-teman, ini lumayan panjang soalnya ya. Buat teman-teman yang kepepet waktu, nanti saya kasih trik gimana caranya supaya cepat menjawab soal dan juga tepat insya Allah teman-teman ya di bimbel saya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mungkin belum daftar bimbel batch 1, boleh daftar di bimbel batch 2 teman-teman ya. Sudah dibuka dan pendaftarannya sampai akhir Februari teman-teman, karena kita akan mengadakan bimbel batch 2 itu di awal Maret sebelum puasa. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk membahas soal nomor 4 ini teman-teman. Anda adalah ketua tim proyek pembangunan sebuah cabang perusahaan. Anda sudah menargetkan pembangunan akan rampung dalam waktu 2 bulan dengan perkiraan cuaca cerah setiap harinya. Akan tetapi cuaca hujan hampir setiap hari melanda lokasi proyek pembangunan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pembangunan tidak akan selesai tepat waktu.
A. Saya akan meminta dipasang T-Rob untuk menghindari keterlambatan yang cukup lama. B. Saya mencari tambahan pekerja agar selesai tepat waktu sesuai jadwal awal. C. Saya mengerti bahwa ini kehendak alam yang ada di luar kendali manusia. D. Saya menambah waktu pengerjaan dan menjadwal ulang walau lebih dari 2 bulan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah, jawabannya apa? A, B, C, atau D? Kita akan bahas bersama teman-teman ya. Kita lihat di sini, jadi target pembangunan itu adalah 2 bulan kalau cuacanya cerah. Tapi hujan hampir setiap hari melanda lokasi proyek pembangunan. Jadi karena hujan di sini teman-teman ya, karena cuaca hujan dapat mengakibatkan pembangunan tidak akan selesai tepat waktu. Sudah disebutkan di soal tidak akan selesai tepat waktu gitu, jika tetap hujan seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut teman-teman harus mengambil tindakan gitu teman-teman ya. Jangan ambil yang hanya pendapat, jadi ambil tindakan. Mana sih yang hanya pendapat? Saya mengerti bahwa ini kehendak alam. Yang C, pendapat, kita langsung eliminasi ya, pendapat. Kemudian kita lihat yang lain teman-teman ya, yang merupakan tindakan-tindakan. A, B, dan D ini tindakan. Mana sih yang paling tepat, paling positif, dan paling efektif berkaitan dengan soal tentunya teman-teman. Saya akan meminta dipasang T-Rob katanya ya. Ini juga tindakan yang positif untuk menghindari keterlambatan yang cukup lama. Jadi ini bisa jadi terlambat. Terlambat juga tapi sebentar ya, tidak cukup lama. Gitu teman-teman. Kemudian yang B, saya menambah pekerja ya, tambahan pekerja agar selesai tepat waktu katanya. Terlambat tidak? Tidak, agar selesai tepat waktu katanya ya, tepat waktu selesainya. Jadi dia akan menambah pekerja agar selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal awal gitu teman-teman ya. So yang ini tidak terlambat, yang B ini lebih tepat mana? A atau B? Tentu yang B teman-teman ya, karena kalau yang A masih bisa terlambat, kita eliminasi. Kalau yang B, dia akan sesuaikan waktu agar tidak terlambat. Jadi nanti jumlah pekerjanya bisa ditingkatkan berapa gitu teman-teman ya, supaya cepat pengerjaannya. Kemudian kalau yang D, saya menambah waktu pengerjaan dan menjadwal ulang, berarti ini akan terlambat. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan jawabannya yang mana? Yang B teman-teman ya, mencari pekerja tambahan yang memiliki poin 4 teman-teman. Yang memiliki poin 3 di sini yang A teman-teman ya. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 5. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.